Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Andri Wardana. Kali ini kita akan ketemu dengan salah seorang interior designer dari Ruku-Ruku Design, yaitu Mbak Sisi panggilannya. Halo Mbak Sisi, apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mbak? Sehat, alhamdulillah. Oke. Mas Andi gimana? Ya, alhamdulillah sehat semuanya seperti biasa. Masih juga di rumah, makanya kita coba untuk membuat video ini dengan Zoom ya Mbak. Iya, Oke. padahal lebih seru kalau live ya. Iya, kalau live seru. Oke Mbak Sisi, ini Ya. saya hari ini sebenarnya ingin berbincang-bincang sama Mbak Sisi tentang kegiatan Mbak Sisi sebagai seorang interior designer. Saya dapat beberapa informasi mengenai Mbak Sisi, bahwa Mbak Sisi ini lebih banyak menangani project-project yang sifatnya interior art program. Benar ya Mbak Sisi ya? Betul sekali. Benar sekali ya Mbak. Oke. Sebenarnya interior art program itu apa sih Mbak? Bisa nggak dijelaskan kepada para pemirsa di YouTube saya? Mungkin mereka bisa dapat informasi, terutama mahasiswa nih Mbak. Karena banyak dari penonton dari YouTube saya adalah mahasiswa. Ya, Silakan Mbak. oke. Jadi, makasih Mas Andri. Jadi aku memang kalau ada kesempatan pengen banget sharing tentang profesiku ini ya, karena memang belum umum sih ya. Oke. Aku sih background sebenarnya desainer interior. Oke. Jadi dari lulus sampai sekitar 5 tahun sejak habis lulus tuh aku ngerjain project interior. Oke. Nah, dari pengalaman kerja sebagai desainer interior di konsultan ya, itu ada satu part dari job desk designer itu kita menseleksi artwork untuk interior. Oke. Itu kita sebut sebagai interior art program. Oke. Jadi kita menseleksi artwork, kemudian diajukan kepada klien, ya kan, sesuai dengan konsep desain interior kita. Nah, jadi itu tugas dari desainer interior. Nah, kendalanya waktu itu, gimana caranya kita ngedapetin artwork yang memang benar-benar bisa mensupport konsep desain yang udah kita bikin. Kadang-kadang bisa dapet yang pas cepet, kadang-kadang susah. Sehingga seringkali kita harus custom. Nah, untuk custom ini sendiri itu seperti kerja sendiri lagi gitu. Butuh effort, butuh waktu, butuh konsep juga gitu kan. Sehingga saya berpikir kalau seandainya ada satu divisi khusus yang mensupport itu, yang bisa mensupport desain interior, itu akan mempermudah kerjanya kan gitu. Nah, start dari situ dulu waktu itu. Jadi saya waktu itu untuk mensupport tempat kerja saya yang sebelumnya, saya fokus di art program itu, mensupport teman-teman desainer saya yang lain. Kira-kira gitulah awalnya dulu. Oke, jadi ini sebenarnya juga bagian dari interior design ya Mbak ya? Bukan decorator ya? Bagian dari, Oke. sorry, Ini bagian dari interior design ya Mbak? Bukan bagian dari decorator ya? Oke. bisa beririsan jadinya. Oh, bisa beriringan. Oke, oke. Oke, oke. Jadi sebenarnya interior art program ini hanya berupa penataan tertentu yang sifatnya meletakkan suatu atau artwork tertentu gitu, atau bagaimana nih Mbak sebenarnya Mbak? Apa ada konsep tersendiri gitu dalam interior art program? Ya, kalau yang saya jalankan ini kita posisinya itu mensupport desainer. Oke. Kita mensupport desainer, kita juga mensupport arsitek gitu. Proses mendesain untuk interior itu kan mulai dari start dari konsep dulu kan. Ya. Nah, dari konsep itu diterjemahkan ke elemen-elemen interior. Oke. Bukan seringkali, hampir selalu ada item dekorasinya, ya kan? Bisa aksesoris interior, bisa juga artwork, ya kan? Nah,
Kalau accessories interior itu lebih gampang, kita bisa apa namanya wujud apa ya? Dia kita bisa pilih berdasarkan fungsi kan. Hmm. Kalau misalnya lampu gitu misalnya. Nah, tapi kalau artwork itu nggak bisa hanya dari sudut pandang fungsi. Lalu dari nilai estetis dia range-nya luas banget gitu kan. Oke, oke. Nah, jadi butuh gimana cara kita menseleksi artwork kalau gitu? Nah, jadi harus ada jembatan orang pihak yang menerjemahkan konsep interior, ya konsep interior, terus belum lagi passionnya owner dalam bentuk artwork. Nah, itu butuh energi tersendiri gitu, butuh waktu dan energi yang cukup besar. Sehingga kalau itu dikerjakan oleh desainer interior, itu butuh apa namanya? Bisa menghabiskan waktu yang harusnya dia fokus untuk mengerjakan desainnya gitu. Karena kalau desainer kan setelah mendesain dia harus mengawasi kan. Benar. Dan dia tidak, kadang-kadang satu desainer tidak mengerjakan satu proyek saja, bisa 2-3 sekaligus. Sehingga hampir nggak punya waktu lagi dan energi untuk menseleksi artwork ini yang akan dipasang di proyek mereka gitu. Dan rata-rata nggak mau asal artwork, asal ada gitu nggak mau, harus yang nyambung dengan konsep saya gitu, dengan ambience-nya dan sebagainya. Belum lagi selera owner. Oh, oke. Jadi agak rumit di situ. Jadi di sini nanti interior designer bisa lebih fokus ya Mbak ya. Jadi bisa lebih fokus, terus mereka karena terbantu dengan tim dari interior art program ini, begitu ya Mbak ya. Dalam satu proyek tertentu. Betul. Ya, hampir di semua proyek jadinya kayak gitu. Hampir semua proyek ya. Dan ya. Nah, ini saya cerita sedikit kenapa ya asal usulnya nyambungnya kenapa gitu. Karena saya backgroundnya desainer, jadi saya mengerti cara berpikir, cara kerja desainer kan. Jadi itu mempermudah komunikasi dan koordinasi. Saya mengerti kenapa desain interior dibikin seperti ini, kenapa ingin konsep artworknya seperti ini gitu. Jadi desainer akan sangat terbantu. Ya, jadi sangat membantu sekali dalam suatu project desain ya Mbak. Membantu seorang interior designer dalam satu project desain. Jadi ini kerja bareng ya Mbak, kerja bersama-sama. Di awal project berarti ya Mbak ya? Kerja bersama. Nah, prakteknya seringkali kami nggak ikut dari awal. Jadi beliau bikin dulu konsepnya, udah tahu mau bikin apa, baru nanti di-share ke kita. Gitu. Seringnya begitu. Seringnya begitu. Tapi menurut Mbak Sisi, sebaiknya bagaimana nih Mbak? Dari awal atau memang seperti yang tadi Mbak Sisi sampaikan? Dua-duanya oke. Jadi tidak ada yang lebih baik satu dari yang lainnya gitu. Mau mulai dari awal oke, mau nanti setelah jadi dulu dari interior udah tahu nih interior mau ngapain, baru diserahkan kita juga itu seru juga gitu. Jadi nggak ada masalah sih kalau itu. Oh, oke. Kedengarannya sangat menyenangkan ya Mbak ya. Jadi bisa bermain sebenarnya ya. Iya. Jadi prinsipnya nih kalau yang saya jalankan ya, prinsipnya adalah kita memang tantangannya di situ, kita mensupport. Jadi bukan ke aktualisasi diri gitu. Iya, benar. Terus sebenarnya ini nanti lebih banyak kemana sih Mbak proyeknya? Apakah ini hanya untuk project-project public space gitu? Atau malah mungkin yang tidak berupa public space juga bisa, kayak misalkan rumah tinggal, atau mungkin proyek-proyek kecil lah Mbak gitu ya, mungkin kafe atau bagaimana gitu, bagaimana Mbak? Ya, rata-rata sih proyek kita hospitality ya. Jadi memang jarang kita masuk ke rumah tinggal. Kebetulan kesempatannya banyak ke misalnya office, hotel gitu, lounge gitu.
lebih ke situ. Lebih ke situ ya, Mbak. Tapi Tapi rumah ada tinggal juga mungkin kita proyek rumah ada tinggal. Tapi ada juga ada proyek rumah tinggal. ada. Itu nah kalau untuk proyek rumah tinggal yang udah kita kerjakan itu biasanya satu item tapi skalanya besar gitu. Misalnya mereka punya halaman di belakang atau mereka punya kolam berenang, lalu dinding kolam berenangnya itu kan biasanya kosong ya, nggak tahu mau diapain. Nah itu kita beberapa kali mengerjakan. Oh gitu, itu rumah tinggal ya Mbak? Ya. Rumah tinggal. Sangat menyenangkan juga sih dengarnya Mbak. Rumah tinggalnya udah gedenya kayak hotel sebenarnya. Udah kayak hotel sebenarnya. Aku bingung juga di rumah apa hotel sih Pak? Atau villa mungkin ya Mbak, villa mungkin ya. Ya villa juga potensial. Oke. Terus ini kan memang agak sedikit mungkin di kampus belum ada ya Mbak ya, apa namanya, atau mata kuliah tersendiri atau mungkin jurusan tersendiri mengenai interior art program ini gitu ya Mbak ya. Dan Mbak Sisi waktu kuliah juga mungkin sama dengan saya ya, karena kan kita nggak ada, kalau ada mungkin kita bisa ngambil jurusan itu gitu ya, khusus specialty interior art program. Nah ini sebenarnya basicnya gimana nih Mbak awalnya? Kan ini memang tidak ada gitu ya, tapi sekarang sangat dibutuhkan gitu loh. Nah untuk menciptakan suatu art program ini bagaimana basicnya Mbak? Ya ini terus terang waktu saya memulai usaha ini saya trial and error ya. Saya nggak punya panduan, saya nggak punya contekan gitu. Nah iya panduannya nih Mbak. Jadi waktu itu saya pertama tuh masih seleksi. Jadi kita nggak bikin gitu, kita seleksi, kita hunting artwork, kita keliling gitu. Start dari lingkungan kita dulu, kan saya dari FSRD ITB kan. Start dari teman-teman saya dulu, punya karya apa aja, coba kasih portonya ke kita gitu. Nanti dari situ diseleksi mana yang kira-kira cocok untuk project ini gitu. Jadi kita kumpulin dulu tuh semua dari karya teman-teman. Biasanya dari misalnya 10-20 yang masuk ke kita, yang cocok paling 1-2 gitu. Memang tantangannya tuh di situ gitu kalau seleksi kan. Kalau itu sih rata-rata desainer interior pasti mampu melakukan itu. Nah, kemudian itu membuat saya berpikir gitu. Kalau kita punya waktu yang cukup, kita custom aja artworknya. Ya kan, kita custom. Jadi next project saya coba, saya start gimana kalau misalnya dari 5 item, 3 seleksi, 2 saya custom. Jadi saya belajar nih gimana cara meng-custom artwork, karena saya tahu teman-teman seniman ini kan punya apa ya? Kemampuan, punya ekspresi, punya prinsip, punya konsep yang belum tentu bisa masuk ke konsep interior project ini gitu kan. Jadi ini otodidak, saya pelajari teman-teman saya mana yang kira-kira karakter karyanya bisa cocok. Nah, si A bisa nih, saya coba approach. Jadi start dari situ awalnya. Jadi dari komunikasi sebenarnya, gimana cara kita menyampaikan kita ingin kayak apa. Kita tanpa menggurui ya, tanpa memaksa. Kita hargailah teman-teman seniman kita ini gitu. Start dari situ awalnya. Nah, lama-lama setelah terjalin komunikasi yang baik, mereka juga lihat gimana cara kerja saya, apa yang dibutuhkan oleh proyek ini, komunikasi jadi semakin baik ya. Jadi apa yang kita mau itu teman-teman seniman tuh mau mengikuti. Jadi cara kita berkomunikasi itu penting. Nah itu setelah kita ketemu, setelah kita dapatkan seniman-senimannya atau workshop yang kita pakai, barulah saya tingkatkan lagi nih di project berikutnya. Kan mulai lebih kompleks, misalnya hotel.
Kalau hotel itu kan titik artworknya banyak banget, Benar. ya kan? Terus jadi jumlah artwork, lalu konsep interior dari teman-teman konsultan, belum lagi owner maunya apa. Nah, itu gimana seni menggabungkan tiga ini gitu. Supaya semuanya happy dan proyek ini bisa jalan, approval bisa tercapai. Nah, itu saya mungkin 3-4 tahun tuh trial terus gimana tuh sistem kerja yang cocok. Nah, itu nggak ada dalam di kampus, itu benar-benar dari pengalaman gitu belajarnya. Pengalaman ya, Dihadapin satu-satu. Benar. Dihadapin satu-satu. Nah, nanti kalau saya coba cara A, oh oke, ya udah saya pakai. Saya pakai coba cara B, oh ternyata mentok. Oh, saya mundur lagi, saya mikir lagi. Jadi gitu aja terus 3-4 tahun pertama. Oke. Jadi memang kita harus jadi kalau teorinya mungkin nggak ada, tapi intinya adalah ini membuat atau membantu interior designer gitu ya Mbak dalam membuat mensukseskan desainnya, kan begitu ya Mbak ya. Dan ini lebih fokus kepada penataan benda-benda seni yang ada di proyek tersebut, kan gitu ya Mbak. Mempercantik lah istilahnya gitu ya Mbak ya, lebih tepatnya. Benar nggak? Iya. Itu benar. Mempercantik itu benar. Cuman tantangannya gini, sekedar cantik aja kadang desainer tuh nggak puas. Nih saya desainer tuh bisa jadi klien saya gitu ya. Sekedar cantik aja mereka belum tentu mau gitu. Owner juga sekedar cantik cakep juga nggak mau, belum tentu puas. Belum tentu puas dan belum tentu match. Belum tentu matching. Iya, belum tentu matching. Ya. Oke, jadi ini saya mau cerita ya tahap berikutnya gitu. Jadi setelah tahap pertama saya belajar menjalin kerjasama yang baik dengan pihak di luar saya gitu ya, dari sistemanya, dengan klien, komunikasinya. Pelajari gimana sih komunikasi yang enak. Sambil jalan paralel saya mempelajari gimana cara menyusun sebuah art programmer. Menyusun art program untuk interior. Ya. Banyak kan proyeksi di awal sih banyak dari interior ya, nanti dari arsitektur juga ada. Gimana cara kita menyusun art program interior? Gitu. Pertama yang saya lakukan adalah saya interview dulu dong. Saya interview konsultan interiornya, saya interview dengan pemegang keputusannya atau owner, itu harus langsung kalau bisa. Jadi jangan pakai perantara karena art itu sebenarnya ujung-ujungnya sangat personal. Jadi kalau pakai perantara itu ada filter lagi, ada distorsi gitu. Jadi saya selalu mensyaratkan saya harus interview langsung dengan penyampaiannya jadi salah ya Mbak kalau pakai perantara. Bisa salah interpretasi gitu, bisa salah. Nah, jadi saya ngumpulin data, ya kan, data. Setelah data terkumpul, barulah saya mulai menyusun sebuah proposal. Data dari seperti awal proyek interior juga saya butuh data lapangan, saya butuh denah, saya butuh potongan, saya butuh perspektif. Terus kalau dari owner saya butuh visi misi perusahaannya misalnya, termasuk juga strategi brandingnya, mereka mau kayak apa, marketing mereka mau kayak apa. Jadi kita bukan ngomongnya rumah dulu ya, ini yang lebih yang komersial atau hospitality. Karena nanti artwork itu harus bisa mencerminkan atau menceritakan hal itu. Jadi setelah data terkumpul, kita coba mulai olah konsep, kita cari benang merah dari konsep desainnya. Jadi itu nggak boleh lepas. Art program ini nggak boleh lepas dari konsep desain interior. Saya tanya apa konsep interiornya. Nanti dari konsep interior itu kami cari itu kata-kata kunci. Kata-kata kunci. Nah, kata-kata kunci itu nanti yang beririsan dengan konsep art program kami. Jadi itu setengah perjalanan itu lebih ke mengolah konsep dulu gitu. Tujuannya apa? Supaya pada saat kami mengajukan proposal, desainer merasa, oh ini nyambung ya dengan konsep saya gitu. Nanti owner juga bilang, oh ini sesuai dengan yang saya senengin, yang pengen saya sampaikan. Nah itu banyak trikinya tuh di situ.
Karena ternyata hubungannya banyak ya tadi ya Mbak ya. Jadi bukan cuman memilih artwork yang pantas gitu ya Mbak ya. Tapi ternyata juga artwork itu harus Jadi berkesinambungan dengan klien juga, dengan konsepnya juga, dengan kalau ada perusahaan ya perusahaan, bagaimana perusahaan itu, keberadaan perusahaan tersebut gitu ya Mbak ya. Oke. Iya. Jadi awalnya memang kita pikir udah cari aja yang mempercantik interior, udah cukup, udah happy gitu. Ternyata dalam proses saya menjalani ini bisa lebih dari itu. Iya. Estetika itu tidak hanya bicara tentang sesuatu yang indah dan menarik aja pada akhirnya. Ada value yang bisa kita taruh di situ. Nah, itu butuh proses yang serius di situ. Jadi kalau kita mendesain interior, kita ada koridor ergonomi ya, ada koridor fungsi gitu. Kita nggak bisa main-main di situ itu serius. Iya, benar. Tapi, nah artwork itu bisa memperpanjang tangan, gitu. Bisa mempertajam penyampaian value apa yang pengen desainer sampaikan. Karena di situ ergonomi dan fungsi nggak dominan. Iya. Sehingga karya itu jadi benar-benar utuh gitu, karya desainnya itu. Itulah kira-kira maksudnya. Iya. Ini sebenarnya sebagai pelengkap, tapi juga justru intinya juga dari sini gitu ya Mbak ya. Karena kan ini juga mungkin artwork kan nggak mungkin diletakkan di sembarang tempat ya. Ini kan ada tempat-tempat yang memang sangat strategis, benar ya Mbak ya. Kan tempatnya adalah tempat yang strategis. Jadi kalau tempat strategis itu tidak benar penempatannya, jenisnya, dan juga apa yang mau disampaikan juga sudah totally kurang tepat gitu ya Mbak ya. Intinya seperti itu. Bisa merusak desain interior keseluruhan kan jadi. Merusak juga pemandangannya. Interior sudah bagus, semua sudah bagus, tapi penataan artwork-nya kurang gitu kan ya Mbak. Itu juga jadi kurang tepat. Memang benar sih Mbak, karena kita kadang-kadang, ya saya juga karena interior designer, kalau ada project, kadang-kadang kita juga sudah fokus dengan project-nya. Karena itemnya juga sudah banyak ya Mbak. Nggak cuman masalah yang lain, ya kursi, ya lemari, ya kesatuan yang ada di semua di situ, tapi malah kadang-kadang kita lupa juga, dan memang ini ternyata perlu dibantu oleh seorang interior art program. Nah, sekarang saya mau nanya nih Mbak, sebenarnya project ini dalam perjalanannya gitu ya Mbak, maksudnya ini sebenarnya dari tim interior designernya Mbak langsung di telepon, kayak misalkan dihubungin begitu, atau justru malah kliennya yang minta? Bagaimana nih Mbak kalau dalam perjalanan project? Ya, kalau dulu sih pas awal-awal kan nggak ada yang tahu dulu ya, maksudnya orang mungkin teman-teman saya kenal sih kan nggak tahu sih sini ngapain sih, lagi bikin apa. Jadi 2 tahun pertama itu saya gencar untuk memperkenalkan guru-guru. Saya datengin tuh teman-teman desainer saya semua, ada presentasi. Nah, terus saya ikut semua pameran art dan desain di Jakarta waktu itu. Ada gitu. berapa kasa saya ikut 2 kali. Ina Craft pun saya ikut, Craft Ina saya ikut, pameran art kalau memang saya lolos seleksi saya ikut gitu. Saya ikutin untuk tujuannya memperkenalkan diri aja dulu. Nah, setahun 2 tahun saya seperti itu responnya hasilnya itu responnya sih lucu ya, maksudnya ada yang nggak ngerti, ngapain sih lu gitu, maksudnya nggak desain banget misalnya. Desainer kok bikin artwork gimana sih gitu. Itu zaman itu tuh masih kurang lazim ya. Tahun berapa itu Mbak? Ya kita sih udah hampir 7-8 tahun ya. 8 tahun. Tapi 8 sampai 10 tahun lah saya udah mulai di sini. Antara 2003-2004 berarti ya Mbak? Iya. Waktu itu ada tahun 2003 ya, 2003 saya. 2003 itu waktu itu ada asosiasi profesi interior tuh bikin acara di JCC tahun itu.
Itu agak menarik karena dikemasnya agak berbeda. Jadi ada art instalasinya gitu. Terus ada kategori-kategori award-nya yang mengarah ke art gitu kan. Jadi ini sorry agak nyimpang dikit. Jadi itu proyek pertama saya soalnya. Jadi saya ditawarin, tolong dong desain booth kita gitu. Nah, waktu itu saya udah punya passion di art tuh kan. Saya bilang, oke deh kita desain tapi dibikinnya kayak art instalasi boleh nggak? Instalasi seni gitu booth-nya gitu. Oh udah, boleh gitu. Jadi kita bikin lah jadi kayak instalasi gitu. Padahal dia ini kantor konsultan desain interior. Biasanya kan ya udah bikin pajang deh tuh karya-karyanya gimana. Kalau enggak kita bikin karya instalasi. Kita bikin booth-nya tuh desain kayak seperti masuk ke dalam 3D Max. 3D Max dan AutoCAD. Jadi ada ilusi optiknya, wah pokoknya saya dibebasin lah ngapain aja waktu itu. Jadi pas udah jadi desain booth-nya jadi beda sendiri gitu. Yang lain kan yang desain booth pada umumnya gitu kan. Akhirnya kita dapat award tuh di situ, favorit booth dan the best booth di pameran itu. Udah jadi orang suka foto-foto masuk ke dalam kayak di dalam, nanti deh kalau ketemu fotonya aku share deh Mas. Iya. Makanya saya juga minta ininya Mbak, foto-fotonya juga. Iya. Tapi itu tahun 2003 ya, zaman itu sih cukup masih aneh lah yang kita bikin itu. Nah dari situ saya jadi pede, oh ternyata bisa ya, kegilaan gue ini bisa jadi duit gitu. Udah keterusan. Oh, tadi saya dengar ada art installation. Apa nih? Ada hubungannya sama atau berbeda nih Mbak antara interior art program dengan art installation? Jadi interior art program itu intinya kan dia bikin karya ya. Karya itu bisa aja bentuk instalasi seni. Oh, oke. Salah satu dari karya yang dia bikin itu instalasi seni. Oke. Iya. Menarik. Biasanya kan ada lukisan, ada patung misalnya, atau kan gitu kan. Ada mix media. Jadi nggak ada batasannya Mas Andri. Aku bisa bikin apa aja. Kami boleh bikin apa aja. Materialnya juga nggak terbatas kuningan, tembaga, bisa recycle gitu apa aja. Ya, jadi bisa materialnya bisa berbagai macam ya. Bisa nggak ada batas, lebih. Mau bikin material sendiri juga boleh. Iya. Serunya di situ. Benar. Serunya di situ. Saya juga wah seru juga nih gitu ya. Jadi ternyata kalau interior designer mungkin karena sudah sibuk dengan semua item yang ada. Tapi kalau untuk interior art program justru malah fokus ya Mbak kalau saya perhatikan. Jadi malah fokus dan juga lebih fun gitu ya. Lebih fun karena kita bisa iya kedengarannya nih. Maksudnya biar pada berminat Mbak gitu maksudnya. Iya, memang. Tapi memang fun. Memang fun karena kan ini kita bertemu dengan banyak orang, bener ya Mbak? Pengrajin, supplier, produsen. Betul. Ada seolah-olah seperti ada kebebasan yang nggak bisa itu kita dapatkan pada saat mendesain internet. Iya. Tapi itu yang terlihat ya. Nantilah kalau terus nanti aku jelasin gimana. Dan yang menarik lagi, ilmu desainer interiornya itu kepake gitu. Bukan berarti sia-sia. Jadi dengan background desain interior itu aku mengerti kebutuhan ruangannya apa sebenarnya kan. Dengan ruangan yang seperti ini, besaran yang cocok, yang kira-kira nggak ganggu sirkulasi, yang jarak pandangnya enak, terus orang mau tidur juga masih, orang mau istirahat atau orang bekerja juga masuk. Jadi apa? Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme. Itu jadi kenyang banget gitu. Iya, benar. Jadi bukan berarti gue meninggalkan ilmu desain interiornya ya, justru tuh kepake banget. Ya, memang benar sih Mbak. Memang itu benar. Saya setuju karena kadang-kadang kita kayak misalkan ke hotel gitu ya. Hotelnya udah bagus penataannya. Tapi tiba-tiba artwork yang ditata entah di kamar, entah di koridor, kok kayaknya nggak banget ya, nggak ada hubungannya, kayaknya cuma tinggal asal taruh gitu kan ya Mbak. Nah itu juga akhirnya mempengaruhi juga kan ya Mbak. Udah bagus, sudah sesuai dengan tema, akhirnya jadi kurang
kurang enak dilihat mata gitu, Mbak. Benar-benar. Iya. Oke, lanjut. Gimana, Mbak? Ya. Apa lagi? Pancing pertanyaan. Oh, saya kira mau ada yang mau dibicarakan lagi. Jadi gue tuh suka nyerocos gak jelas, kayak orang isi lu ngomong apa sih? Apa gitu. sih? Nggak apa-apa, tapi seru. Karena saya terus terang aja tadinya ya memang saya tahu kalau misalkan dalam suatu perencanaan interior gitu ya, Mbak, entah itu project public space atau rumah tinggal ataupun yang sifatnya small project gitu ya. Memang pasti ini harusnya ada orang tersendiri, jangankan cuman penataan artwork gitu ya. Untuk penataan atau pemilihan material yang sifatnya untuk mungkin ya tadi fabric gitu kan ya, Mbak. Kita kan karena sudah fokus dengan project yang mungkin agak besar itu, kita lupa detailing gitu kan ya, Mbak. Nah, ini gimana? Nggak sempet lagi. Iya, udah nggak sempet lagi. Kadang-kadang material aja juga kita milih-milihnya jadi akhirnya jadi kurang fokus gitu. Nah, makanya tadi saya bilang kalau misalkan kita ke hotel yang sudah bagus, kita ke hotel yang ini memang ternyata ada yang nggak match kan gitu dalam hotel atau public area yang kita datengin tadi gitu kan. Ternyata ini memang harus dipilih dan harus dikerjakan oleh orang-orang tertentu gitu kan, Mbak. Nah, kalau untuk project-project nih, Mbak, tadi kan Mbak sudah bilang kebanyakan adalah public space gitu ya. Public space mungkin bisa office segala macam. Sebenarnya sejauh mana sih pendapat daripada customer yang sudah banyak menggunakan jasa Mbak Sisi gitu ya. Ternyata oh iya bener nih saya pakai Mbak Sisi gitu ya. Ternyata memang dia sudah spend ya pastinya spend money gitu ya, Mbak. Uang untuk mengeluarkan ini kan ada biaya tersendiri. Ternyata juga effortnya ada loh gitu ya. Ternyata nggak cuma masalah ini cocok dengan tadi perusahaan saya, ada benang merahnya gitu ya, Mbak. Tapi ternyata customer-nya dia, tamunya dia yang datang tuh juga ngasihin suatu masukan yang wah ternyata oke nih gitu loh. Itu sejauh mana, Mbak? Dari ini bisa cerita nggak, Mbak?